Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini di channel Top Innotech. Kali ini kita akan unboxing lagi ya sob di sini. Yaitu adalah sebuah paket gede banget ini. Aduh. Ini adalah yang sudah nonton videonya tak pasti tahu nama laptopnya apa. Ini dia laptop second dengan layar 15 inci. Ini saya gunakan sebagai laptop satunya. Laptop yang sebelumnya itu saya kasih ke adik saya, mau buat praktek. Dan juga saya beli laptop lagi. Ini speknya dengan Intel Core i3 4000M dengan GPU nya Intel HD Graphic 4000 dengan RAM 4GB, harddisk 500GB yang bisa kita upgrade jadi RAM maksimal 16GB, lalu dengan harddisk maksimal bisa sampai 2TB atau SSD. Dan juga kita bisa menambahkan slot di slot M.2 SATA, bukan M.2 NVIA ini ya, jangan M.2 SATA di slot WLAN WLAN nya. Langsung saja kita unboxing. Ini kita dapat dengan harga 2 juta aja, murah, laptop murah ya, laptop budget. Jadi buat kalian yang mahasiswa atau ya seperti saya, konten kreator istilahnya masih membangun lah, konten kreator dari nol, kalian bisa lirik laptop ini karena layarnya sudah cukup besar menurut saya, 15 inci daripada laptop saya sebelumnya yang layarnya hanya 12 inci. Ini layarnya 15 inci, jadi di keyboardnya tuh sudah ada numpad, jadi enak buat kalian yang suka ngetik-ngetik. Dan apalagi sekalian tahu kalau ThinkPad itu dari build and quality-nya bagus, dan juga dari keyboardnya itu enak dengan spesifikasi ya, walaupun harga second cuman itu sudah cukup ya untuk untuk di tahun 2022. Kita buka dulu untuk ininya. Packingannya aman juga. Ini ada bonus apa nih? Nggak tahu nih. Ada bonus di sini. Kita akan lihat bonusnya apa. Apakah charger? Ini charger paling bonusnya. Sini kita dapat bonus ya sob. Nah ini kayaknya ini charger kayaknya. Kita buka coba. Oh iya bener, charger isinya. Charger kabelnya sama kayak PS dulu. Ini satunya. Kabelnya sudah dapat bonus ya. Mantap. Bonus colokan dari nasinya. Nah, kotak ini berarti China, ini dari China. Bunga Cina dari USA. Mantap. Tapi nggak tahu original apa enggak, kayaknya sih ori. Untuk ininya sebentar. Nah, cukup berat ya sob, ini produksinya 2015. Kayaknya original sini, soalnya produksinya aja 2015. Kita taruh dulu, singkirkan. Dan kita ke laptopnya. Kita buka dulu untuk laptopnya di sini. Kita buka tengahnya. Kita lihat untuk kelengkapannya ya sob. Kira-kira dapat tas atau tidak? Misal dapat tas ya alhamdulillah, lumayan. Berarti di harga 2 jutaan dapat tas itu recommended. Wes iya bener, dapat tas yang saya rasa bagus ya sob, dari bahannya mirip dengan tas laptop Asus. Kita taruh. Dan ini dia untuk laptopnya. Aduh, di packing bubble wrap lagi, aman sekali. Kita taruh dulu, sudah kosong ya.
ini dia untuk laptopnya. Kita rendahkan dulu untuk tripodnya, ketinggian soalnya. Set. Nah. Pas. Nah, ini dia untuk laptopnya di sini. Kita buka lagi untuk packing bubble wrapnya, tebel banget sob ini. Aman sekali packingnya. Nah, ini bisa dilihat, tebel banget ya sob. Nah, ini dia laptopnya. Kita taruh, dan ini dia untuk laptopnya sob. Berat, lumayan berat ya sob. Ini kalau saya lihat di review-review lain itu beratnya sekitar 2 kilo lebih, 2,5 kiloan, sekitar 2,5 kilo. Dan kita lihat untuk kelengkapan potnya di sini, di depan ada speaker di bawah. Lalu di sebelah kiri ada express card reader, ada port USB 2.0, ada apa namanya? Yang tahu bisa sebutkan di kolom komentar. Ini ada mini display port ya, mini display port ya, saya ingat. Ada HDMI, ada exhaust di belakang, sama ada exhaust di belakang. Lalu ada port charging di sini. Port chargingnya di belakang sob. Jadi enak nih. Misal kalian charging atau apa itu nggak bakal repot. Lalu ini ada port RJ45, ada port USB 2.0 lagi. Jadi ada satu, ini ada dua, satu, dua. Di ini ada Kensington lock. Ini Kensington lock. Sebelah sini ada port USB 3.0, 1, 3. Ada USB 2.0, ada 4. Ada ini sebentar dulu. Ada 2,5 mm headphone jack. Ini bisa mikrofon, bisa juga earphone. Bawahnya ada SD card reader. Ini ada DVD room atau DVD RW. Jadi masih ada DVD RW di sini. Jadi kalian buat yang suka ngeburning kaset atau nonton bisa menggunakan kaset. Lalu kita lihat untuk bagian belakangnya di sini. Bagian belakang ini ada docknya. Sebentar, kameranya ngeblur sih. Nah, ini ada dock sheetnya. Ini ada baut untuk upgrade. Ini dalam sini bisa kalian upgrade untuk RAM, SSD, dan juga hard disk serta prosesor. Prosesor bisa kalian upgrade hingga i7 3000 berapa? 3044Q apa MQ apa M tahu saya lupa. Pokoknya generasi ketiga i7-nya. Bisa juga ke i5 3400M. Nah, ini ada Sega Cube ini. Ini kita jangan buka dulu. Tunggu hingga garansinya habis baru bisa dibuka-buka. Ada baterainya bisa dilepas. Cara lepasnya gini ya sob. Kita dorong. Nah, ini baterainya. Sebentar. Untuk baterainya itu sebesar berapa ini? Kita lihat. Mana ya? 57 watt hour. Besar juga di sini. Single baterai tapi ya sob. Kan kalau yang laptop saya sebelumnya itu Lenovo T450 itu dual baterai sob. Jadi ada di dalam, ada di luar. Ini single baterai. Ini juga di dalam sini ada serial atau produk key dari Windows 7 ini. Jadi ini aslinya Windows 7. Nah, ini ada produk code-nya, lisensi key. Jadi misal kalian install Windows 7 itu ada
ininya, border code-nya tersendiri. Nah, kita coba pasang lagi baterainya. Lumayan berat ya sob ininya, baterai apa. Lalu kita bagian depan sih ada logo Lenovo, ada logo ThinkPad, ada Energy Star juga. Dan layarnya bisa hingga 180 derajat ya sob. Kita coba buka dari ini. Keyboardnya apakah Jepang atau US, kita lihat. Set. Nah ini dia keenakan dari Lenovo ThinkPad L540 itu sudah ada numpad. Jadi kalau kalian suka ngetik atau input data di Excel atau dibikin apa, itu enak sob, karena sini sudah ada numpad-nya. Jadi kalian nggak harus pakai keyboard eksternal lagi, enak. Dan untuk layout keyboardnya di sini layout keyboard US ya sob, bukan Jepang. Tapi biasanya ada juga yang Jepang, jadi kalian tanyakan dulu ke sellernya apakah menggunakan layout Jepang atau layout US. Di sini bisa dilihat ada speknya, prosesor Intel Core i7, i7 i3, dan juga Windows 7. Kita coba tes untuk laptopnya. Bootingnya sepertinya lama sih, soalnya ini menggunakan hard disk, jadi mohon maklum kalau bootingnya itu lama. Biasanya sih lama kalau hard disk. Dan apakah ada baterainya? Kita tes 1, 2, 3. Kita tes. Nah, ThinkPad. Oh, sudah Windows 10 ternyata. Terang banget di sini sob. Ini belum ada backlightnya sob, jadi masih biasa aja. Dan ini kita lihat untuk trackpadnya berfungsi dengan baik ya sob. Untuk portnya kita belum coba untuk ini. Kita akan coba buat konekin ke Bluetooth. Speaker Bluetooth yang deh ke Kita akan konekkan dulu. Sebentar saya mau ambil mouse dulu. Di sini kita akan mengetes dari setiap port USB-nya apakah berfungsi dengan normal. Sebelah sini. Sebentar. Terbaca tapi ya sob di sini. Kita sebelah sini kita coba. Terbaca lagi ya sob. Sebelah sini kita coba lagi. Terbaca semua ya sob untuk port USB-nya. Kita coba untuk dari port boylan-nya atau LAN-nya. Ini kita coba pakai kabel RJ45. Kita colok di sini. Apakah terbaca? Kita sih sedang mengetes dari ininya. Kita cek. Untuk internet, network terbaca ya sob di sini. Nah, ini it finish setting up. Oke. Dan ini harus di setting lagi ya sob di sini. Untuk bootingnya cepat ya sob, termasuknya nggak lama-lama banget di sini. Termasuknya bootingnya cepat. Kita reminder dulu, kita skip dulu aja. Untuk internet terbaca ya sob di sini. Kita tes untuk ininya. Tes buka YouTube ya sob. Kita tes buka YouTube. Oh, keyboardnya enak banget ya sob. Nah, cepat. Untuk responnya cepat ya sob di sini. Nah. Kita klik lagi. Cepat ya sob untuk buka ininya, buka tutup aplikasinya. Cuman karena ini WP-nya agak sedikit nge-lag, jadi agak ya biasa aja gitu. Jadi mohon maklum. Kita lihat untuk performance di sini Intel Core i3 4100M 2,5 GHz dengan memori 4 GB DDR3
Ini bisa kalian upgrade hingga 16 GB dengan hard disk sebesar 500 GB. Ethernetnya speednya sekitar 3,4 Mbps dan dengan GPU Intel HD grafis 4600. Ini termasuknya buat game itu bisa ya sob, buat GTA 5. Ntar saya akan install beberapa game-game bagus nanti. Kita akan setting dulu, cuman nanti saya akan reset ini laptopnya. Jadi saya takutnya bukan nggak percaya sama sellernya atau apa, takutnya ada bloatware nggak jelas. Jadi saya sarankan setiap kalian membeli HP, entah HP second, laptop second, atau barang-barang elektronik second, terutama HP dan laptop, itu kalian wajib di reset pabrik ya sob. Karena kita nggak tahu apa namanya buat dari aplikasi si seller itu nginstallinnya tuh takutnya ada bloatware, ada malware atau apapun ya. Kita nggak tahu, kita apa ya namanya, kita percaya mas seller, cuman ya buat jaga-jaga aja. Kita tes. Nah, untuk keyboardnya normal ya, enak banget ya so keyboardnya sih, enak banget. Kita tes buat setel musik NSC ya, kita coba setel NSC. Emang ini sinyalnya atau apa ya? Kayak sinyalnya deh. NSC toucher source. Kayak ini sinyalnya. Mohon maaf ya kan. Nah mungkin buat tes audionya nanti di video selanjutnya aja, karena ini udah kepanjangan banget ya sob. Karena laptopnya ini masih apa namanya, kayaknya harus diinstal ulang tah, di reset pabrik atau apa, soalnya nge-lag banget. Padahal pemakaian RAM-nya dikit ya sob, CPU juga dikit, tapi di prosesnya tuh banyak yang running nih. Kayaknya ada aplikasi bloatware nih ya, yang saya takutkan nih ada ini nih, bloatware kayak gini nih, nih. Nah ini ada very high nih. Takutnya saya juga pengaruh di sini. Kita entex aja buat menghilangi. Saya pengaruh ke kinerja sob. Jadi takutnya ada apa namanya bloatware nggak jelas. Itu tuh pengaruh ke kinerja PC kalian. Jadi saya sarankan setiap kalian membeli apa namanya laptop second atau HP second, disarankan untuk di reset pabrik. Cara reset pabrik itu gampang, saya praktekkan di sini. Film apa ini? Ada film sini nih, sellernya lupa dihapus kayaknya. Ada film Cina sob di sini. Nah ini ada bloatware-nya dari sellernya kan, nggak jelas. Kita harus ini cara resetnya gampang. Kita buka setting di sini. Setting, kita ke update and security. Nah, kita pilih di backup. Nah, kita cek juga untuk di activation-nya apakah ini organization atau service. Ini recovery. Nah, ini tinggal klik add reset PC, get started. Nah, ini ada dua pilihan. Kita remove everything. Nah ini kita pilih next. Nah, in you cannot reset your running on battery power. Oh, maksudnya kita harus colok casan dulu. Sebentar kita colok casan dulu di sini. Nah ini kita sudah di sudah di charging di sini. Untuk posisi baterainya di 46%, tapi di baterai live aja. Kita klik reset. Nah ini kita tunggu sedang proses reset. Jadi untuk cara reset reset pabriknya seperti itu. Untuk laptop caranya sangat mudah, tidak harus pakai ini. Tapi kalau kalian pasang pattern atau password, biasanya nanti diminta untuk masukkan
password ya sob di situ. Ini kita lagi proses apa namanya reset pabrik laptopnya. Mungkin cukup sampai sini aja ya sob videonya, karena ini videonya cukup panjang sob, udah 20 menit lebih di sini dari awal unboxing sampai sekarang, nggak ada yang saya skip. Mungkin cukup itu ya tadi unboxing dari laptop Lenovo ThinkPad L540. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, and share video ini. Yang ingin beli laptopnya, saya cantumkan linknya di deskripsi video di bawah. Saya langsung sarankan ke sellernya langsung. Ini saya beli di sellernya itu bisa ya, tapi saya sarankan untuk ini ya, saya juga nggak tahu dapatnya seperti saya coba enggak setiap beli, karena itu random. Kadang ada yang dapatnya bagus, ada yang dapatnya biasa aja, jadi mohon di apa ya istilahnya ya, random lah dapatnya. Mungkin dari kaliannya bagus, dari sayanya biasa aja, atau sebaliknya. Mungkin cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dadah sobat.